Jadi rekan-rekan media silakan boleh tanya apa saja, baik itu mengenai press conference hari ini atau mungkin nanti terkait acara lanjutannya, mengenai maraton yang akan diadakan pada tanggal 29 September atau mengenai materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Apabila ada silakan, saya hanya membuka waktu 10 sampai 15 menit saja. Silakan Ibu. Silakan. Diana dari Berita Satu. Tadi yang menarik itu dilakukan rutinnya setiap hari kah? Terus sebaiknya pagi atau malam terus untuk ini saya mau komunikasi sendiri Dokter Reno. Dokter Reno, jadi jadi penyebab faktor risiko kematian mendadak pada usia produktif itu sebenarnya FA atau di luar yang PJK ya, penyakit jantung koroner. Jadi FA atau Dua pertanyaan cukup jelas? Cukup ya, pertanyaan pertama mungkin? Silakan. Mengenai menari, efektifnya pada saat kapan saja dilakukannya? Silakan. Mungkin dokter-dokter juga boleh sebelum menjawab perkenalkan diri lagi supaya mengingat wartawan siapa dokter yang menjadi narasumber jawaban. Silakan Dok, mari Dok. Baik, terima kasih. Saya Dr. Agung Fabian. Menariknya adalah mudah dilakukan dan bisa dilakukan kapan saja, sehingga sebenarnya tidak ada aturan atau dosis tertentu, misalnya sehari 2 kali, 3 kali, tidak, kapan saja bisa kita lakukan kalau kita merasa ada gangguan irama jantung. Misalnya ibu sedang jalan, kemudian tiba-tiba merasa jantungnya kok denyutnya tidak kaku, tidak nyaman, ibu bisa langsung lakukan pemeriksaan menari tersebut tanpa harus, saya belum tadi pagi udah periksa kok, nggak usah lagi ya. Jadi kapan saja bisa dilakukan. Tapi minimal mungkin kita bisa lakukan tadi seperti Prof. Yoga katakan pagi hari dan sore hari atau sebelum tidur. Ini dalam kondisi yang tidak sedang atau tidak setelah aktivitas. Apalagi kaitannya dengan stroke itu pun juga tidak terlalu baik. Identifikasi. Kita lihat bahwa pada pasien-pasien FA yang belum mengalami stroke, mereka yang mampu mendefinisikan tentang stroke itu hanya 40%. Wajar, aman. Dan mereka yang tahu tentang simptom stroke cukup bagus, ya, sekitar 70%. Kita anggap dia akan lebih Memeriksakannya ke dokter jantung untuk dilakukan pemeriksaan EKG. Ya, karena menari tersebut sebenarnya untuk screening awal yang bisa dilakukan secara mandiri oleh awam, ya, bukan untuk mendiagnosis sebuah penyakit. Jadi hanya untuk awareness buat kita bahwa oh ini saya ada gangguan irama misalnya. Jadi kita harus aware bahwa oh ini saya harus periksa ke dokter jantung. Mengenai menari, dirasa cukup. Oke, kita melanjutkan pertanyaan kedua tadi mengenai sadar. Iya. Kalau menari itu baiknya dilakukan minimal usia berapa ya? Dari usia berapa Pak kita sudah mulai bisa praktek menari untuk cek? Sebentar. Oh ya, sebenarnya tidak ada batasan kapan mulainya. Jadi begitu kita sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja tadi saya bilang. Ini tidak ada batasan umur. Jadi ini bukan suatu pemeriksaan khusus yang harus dilakukan oleh orang tertentu, tidak. Semuanya boleh. Bahkan anak sekolah pun kalau kita ajarkan untuk memeriksa nadi sendiri justru lebih baik. Karena dari awal dia sudah tahu bahwa ada cara untuk memeriksa denyut jantungnya sendiri. Saya menambahkan sedikit ya. Saya kira pertanyaan Ibu siapa Bu? Ibu Mardiana bagus. Menari sendiri tidak bisa langsung menentukan diagnosis gangguan irama jantung. Tapi terutama untuk yang fibrilasi atrium ini ada sejawat dari Malang sudah membuat semacam skor. Jadi satu, teridentifikasi adanya
gangguan irama atau ketidakteraturan pada saat dites dengan menari. Tapi itu belum tentu. Kemudian faktor lain adalah usia. Faktor lain adalah darah tinggi. Saya tidak hafal skornya, tapi beberapa yang saya ingat adalah usia, darah tinggi, kemudian ketidakteraturan pada saat menari. Itu kalau dikombinasikan, dia akan memprediksi lebih tinggi bahwa seseorang menderita fibrilasi atrium. Jadi kalau misalnya anak umur 10 tahun meraba seolah-olah dia tidak teratur nandinya dibanding seseorang yang usia 70 tahun dan ada darah tinggi, maka chance bahwa dia tepat untuk mendiagnosis itu lebih tinggi pada yang kelompok yang kedua tadi. Kurang lebih seperti itu. Tetapi dia membantu sekali sebagai screening awal. Saya kira itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah sudden cardiac death ini pada usia muda berkaitan dengan fibrilasi atrium? Jawabannya kalau pada usia muda, sebenarnya penyebab kematian jantung mendadak itu adalah gangguan irama yang di luar dari atrial fibrilasi. Terutama yang tadi juga ada long QT. Itu hal-hal yang sering kali terjadi. Misalnya short QT juga ada, atau misalnya katekolamian polymorphic VT. Itu banyak hal yang terjadi di situ. Umumnya di situ. Kalau ditanya ke depannya, apakah atrial fibrilasi bisa menyebabkan gangguan sudden cardiac death? Kalau kita tidak memelihara atau tidak memaintain laju nadi daripada atrial fibrilasi terlalu cepat, dia menyebabkan penurunan fungsi pompa jantung. Dari situ dia akan mengantarkan ke arah sudden cardiac death. Itu secara simpelnya. Cukup menjawab pertanyaan Bu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, silakan. Selamat pagi, saya Jadi dari Detik.com. Nah dok, saya mau tanya, apakah mati jantung mendadak sama serangan jantung itu sama atau beda dok? Karena mungkin ada beberapa orang yang bingung untuk mendefinisikannya. Terus yang kedua, ini sebenarnya awam banget sih dok. Jadi banyak masyarakat yang percaya kalau kita mandi di jam-jam tertentu, misalnya di sore hari atau di waktu asar atau enggak menjelang maghrib itu, kita bisa meninggal karena serangan jantung. Itu ada penjelasan ilmiahnya gitu, benar apa? Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan ya. Oke, saya coba jawab ya. Nama saya Doni Hugo ya. Pertanyaan pertama tentang serangan jantung sama meninggal mendadak, yaitu suatu hal yang beda. Jadi kalau serangan jantung itu berhubungan dengan pembuluh darah koroner. Jadi pembuluh darah koroner itu pembuluh darah yang ngasih makan jantung. Ya kalau misalnya dia ada plak di situ, terus plaknya di pembuluh darah koroner itu pecah, itu bisa terjadi sumbatan atau gumpalan darah di pembuluh darah koroner. Jadi yang mestinya darah masuk ngasih makan jantung, tiba-tiba karena ada plak, jadi mati si jaringan jantungnya karena nggak dikasih makan. Itu. Nah, kematian jaringan jantung itu bisa berpotensi membuat listrik jantungnya bermasalah, jadi korslet, dan itu yang bisa menimbulkan kematian mendadak. Gitu. Jadi mati mendadak, kenapa sih bisa mati orang ya mati mendadak? Karena jantungnya istilahnya gampangnya korslet lah. Jantung listrik jantungnya nggak berfungsi dengan baik. Kalau listrik jantungnya korslet, listrik jantung nggak berfungsi dengan baik, matilah orang itu. Nah, bisa karena apa aja ya? Macam-macam. Salah satu yang paling sering si serangan jantung. Makanya itu yang ditakutin. Makanya orang bilang cuma serangan jantung, cuman gejalanya kayak nyeri dada, kayak kadang-kadang kayak masuk angin terus tiba-tiba udah lewat. Nah, itu serangan jantung yang menginisiasi suatu korslet di dalam jantung, listriknya jadilah meninggal mendadak gitu. Ya kalau meninggal mendadak sendiri untuk tanpa serangan jantung bisa nggak? Ya bisa. Kalau misalnya tadi yang dijelaskan sama Dr. Reno, misalnya ada gangguan memang di jantungnya mestinya tebalnya segini, ini tebal banget. Nah itu bisa gangguan. Jadi adanya gangguan listrik jantung yang berbahaya, yang malignan, itu yang bisa menimbulkan henti jantung mendadak gitu ya. Apalagi mungkin saya perlu tegaskan di Southeast Asia ini, di Asia Tenggara ada penyakit namanya Brugada, yaitu
cukup endemik di sini, Bu. Endemik apa, banyak lah, banyak yang derita. Itu kadang-kadang itu yang bisa menimbulkan henti jantung mendadak. Gitu. Jadi nggak ada sakit, nggak ada apa, masih muda tiba-tiba meninggal tanpa didahului serangan jantung. Ya bahkan di desa, ada suatu desa di Thailand, karena yang si namanya Brugada ini, henti jantung mendadak kebanyakan pada saat tidur, mereka jadi sampai di satu kampung itu malah nggak mau tidur karena takut dibilang malaikat pencabut nyawa itu datang pada saat dia lagi tidur. Padahal diteliti itu ternyata populasi yang di desa di Thailand itu banyak yang sakit Brugada tadi yang saya bilang, itu yang bisa bikin henti jantung mendadak. Ada hubungannya nggak dengan serangan jantung? Nggak ada. Itu karena dia henti jantung, kelainan apa namanya, korslet listriknya bukan karena koroner, karena si otot jantungnya bermasalah. Seperti itu. Ini tuh ada lagi. Pertanyaan kedua tadi mengenai kebiasaan mandi. Oh, kebiasaan mandi. Berkaitan dengan tadi itu jantung. Oh iya, saya pastikan mitos kalau itu sih. Ya. Nggak ada yang mandi, mau kapanpun mandi aja. Oke. Ya. Boleh nyambung lagi nggak? Nyambung lagi, silakan Bu, kalau mau coba deh. Yang menyebabkan risiko otot jantung itu menebal atau bermasalah, saya kata jadi Brugada. Oh ya, Brugada itu kelainan genetik. Jadi si apa ya bilangnya ya, kanal ion apa sih, kanal ion itu pokoknya sistem kelistrikan jantungnya itu nggak normal secara genetik gitu. Ya jadi istilahnya kelistrikannya, sistem generator dan kawan-kawan itu bermasalah, jadilah seperti itu ya. Itu simpelnya aja, contohnya saja si Brugada itu ya salah satu yang bisa bikin henti jantung mendadak. Tapi message-nya yang paling penting saat ini adalah mendeteksi gejala henti jantung mendadak. Message-nya itu, message nomor satu, kalau misalnya pingsan jangan selalu dianggap suatu hal yang biasa gitu. Nomor satu itu, pingsan jangan pernah dianggap suatu hal yang biasa. Berdebar jangan pernah dianggap suatu hal yang biasa. Itu harus selalu dicamkan. Itu yang message yang nomor satunya itu. Soal Brugada dan lain-lain itu ininya apa namanya, nice to know gitu. Tapi message utamanya, pingsan jangan sampai dianggap suatu hal yang biasa. Karena di orang Indonesia menganggap karena pingsannya itu ya biasa-biasa aja gitu. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin ya, ada. Terima kasih, saya Dina, dokter dari Korea Pembaruan. Ada 3 pertanyaan. Pertama tadi soal menari. Ini tadi saya agak telat, saya kurang nyimak. Ini sejak kapan kemudian kita mengkhawatirkan itu harus ke dokter segera gitu? Seperti apa, mungkin duduk nadinya berapa? Tadi saya agak kurang nyimak. Kemudian kedua itu mungkin ini Pak Yoga ya. Itu soal obat pengencer darah. Itu yang generasi baru kan sangat mahal dan belum di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, kalau misalnya pasien peserta JKN ini sangat membutuhkan, itu solusinya apa? Apakah dia harus repost atau ada antisipasi lain adanya? Kemudian ini untuk Dr. Reno, ini terkait dengan KPPS yang pemilu yang kemarin meninggal itu kan, Kementerian Kesehatan menyebutkan kalau itu jantung, mayoritasnya jantung. Tetapi mereka diprotes karena ternyata tidak melakukan otopsi, tapi hanya audit verbal gitu. Jadi melihat riwayat keluarga dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Dr. Reno dan mungkin bisa dielaborasi oleh dokter yang lainnya, berarti hasil dari Kemenkes itu bisa dikatakan sudah benar, sudah tepat gitu, menyebutkan bahwa mayoritas dari seluruh petugas pemilu itu meninggal karena jantung gitu. Baik, pertanyaan pertama dulu. Apakah ada indikator khusus kalau pada saat kita menari memang harus dibawa ke dokter atau perlu dirujuk segera gitu? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, saya Dr. Faris Besulama. Ya. Jadi menari ini adalah salah satu screening, sehingga yang kita harapkan pada cara ini, kita jurnalis award ini, para jurnalis akan mensosialisasikan bahwa ini loh, dengan meraba tangan kita, maka kita bisa meraba denyut jantung kita, yang artinya kita bisa memprediksi, men-screening apakah ada kelainan di irama jantung kita. Nah, begitu kita mendeteksi ada, dan kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Prof.
beberapa faktor-faktor risiko yang lain seperti hipertensi, diabetes, usia, itu akan menambahkan chance-nya kan tadi sudah dijelaskan. Maka sudah tidak usah ragu lagi, segera langsung ke dokter untuk memastikan, karena ini adalah baru deteksi dini. Ini adalah deteksi dini, seperti kita misalkan payudara, tumor payudara, ada pemeriksaan sadari, memeriksa payudara sendiri. Ini adalah sama, meraba nadi sendiri. Sehingga kita tahu bahwa dengan memegang tangan kita bisa meraba nadi, artinya meraba denyut jantung kita, sehingga kita bisa, yang kita lihat apa adalah, yang tentu saja kita sebenarnya bisa menghitung rate-nya, denyutnya berapa. Normal adalah 50-100 kali per menit. Kita bisa hitung selama 1 menit kita ini, kemudian kita lihat apakah reguler denyutnya atau kadang panjang, pendek. Nah, kalau itu terutama yang kita prediksi sebagai fibrilasi atrium. Kalau sudah kita dapatkan ada seperti itu, segera ke dokter, nanti kita pastikan. Sebenarnya irreguler bukan berarti harus AF juga, ada kelainan lain seperti sistol, itu juga bisa suatu irreguler. Nah, kita pastikan nanti dengan di dokter jantung. Jadi begitu kita dapatkan ada irregularitas, segera ke dokter untuk dipastikan. Ini adalah suatu deteksi dini. Ya. Kemudian, oke. Pertanyaan kedua tadi mengenai ada beberapa jenis pengobatan yang belum di-cover oleh BPJS. Apakah ada solusi tertentu mengenai hal tersebut? Jadi antikoagulan ada golongan yang di-cover oleh BPJS, yaitu yang generasi 1. Cuma dengan generasi 1 itu maka ada kelemahannya, di mana therapeutic window-nya pendek. Jadi dan kita harus memastikan bahwa dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu encer, dan juga tidak kurang encer. Nah, sehingga ada pemeriksaan sampingannya. Jadi sesudah pasien diberikan obat itu, maka tiap bulan dia diperiksa keenceran darahnya. Jadi selama ini yang dengan BPJS, maka diberikan yang generasi 1 dengan disertai pemeriksaan INR itu, ya, untuk memeriksa keenceran darahnya. Itu yang selama ini kita lakukan. Tentu saja nanti mungkin dari NHRS, mungkin Dr. Niki akan melakukan suatu mungkin negosiasi dengan pemerintah, bisa masuk nantinya yang generasi kedua, sehingga bisa digunakan oleh kalangan yang lebih luas, termasuk pasien-pasien BPJS. Kalau yang generasi terbaru harganya berapa sih? Harganya tentu saja Range-nya aja dulu, range-nya itu yang kira-kira berapa? 30 sampai 40 ribu ya, satu tablet. Satu tablet. Ya, ada yang diberikannya sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Sekarang kalau yang generasi pertama? Kalau generasi pertama murah ya, di bawah 5.000 harganya. Ya mungkin. Hah? Antara generasi 1 dan kedua ini itu berdampak ke life panjang hidup apa ya? Masa hidup. Tadi sudah ada slide Prof Yoga yang menjelaskan efikasinya. Jadi tadi ada slide Prof yang menjelaskan bahwa kalau pasien tidak diberikan obat anti perdarahan, ya, ada obat anti perdarahan namanya anti trombosit, ya, ada antikoagulan. Jadi kalau trombosit dia bekerja di sel beku darah trombosit, ya, seperti kalau pasien demam berdarah itu kan encer, trombositnya rendah. Nah, dia mempengaruhi fungsi dari trombositnya. Kemudian ada antikoagulan, dia mempengaruhi di faktor-faktor koagulasi. Jadi selain trombosit ada faktor-faktor koagulasi dalam darah. Nah, kalau pasien hanya tidak diberikan obat-obat anti perdarahan, maka kemungkinan tadi sekitar 60% dia stroke. Nah, kemudian kalau diberikan anti platelet, anti trombosit itu, maka dia turun risiko stroke-nya menjadi 40%. Kemudian kalau diberikan 2 macam obat anti trombosit, ada trombosit ada 2, ya, itu maka turun lagi menjadi sekitar
tidak diberikan obat atau diberikan anti trombosit. Nah, tapi memang yang generasi kedua tentu saja memang manusia selalu berusaha menciptakan yang lebih baik, lebih sempurna dengan efek samping yang lebih ringan. Nah, yang generasi kedua tentu saja lebih baik, namun yang generasi pertama juga tetap baik. Kalau misalnya peserta DKI-nya mau pakai obat yang generasi kedua ini berarti dia sering cross ya? Itu kebijakan itu ada itu ada kebijakan dari level BPJS ya. Jadi ada beberapa yang BPJS tidak mengizinkan untuk sharing cost ya. Baik, pertanyaan terakhir mengenai tanggapan para dokter. Kalau misalnya kemarin Kemenkes menyebutkan bahwa penyebab kematian para petugas pemilu dikarenakan oleh penyakit jantung. Tanggapan para dokter bagaimana? Jadi untuk diagnosa pasti ya, kita mengatakan diagnosa pasti kalau pasien itu masih hidup, tentu saja kita akan melakukan satu pemeriksaan mulai dari simptom, keluhan, kemudian gejala yang ada, dan kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang tambahan sehingga kita mendapatkan suatu kondisi, suatu diagnosa. Nah, kalau pasien itu sudah meninggal kan sulit ya, sehingga diagnosa pasti adalah dengan dilakukan suatu otopsi. Namun otopsi tentu saja harus ada izin dari keluarga karena harus dilakukan pembedahan pada mayit, ya kan. Nah, sedangkan kalau tidak dilakukan otopsi maka pihak berwenang bisa melakukan hanya suatu dugaan. Gitu. Nah, apa yang kalau misalkan tidak dengan otopsi berarti artinya itu suatu bukan diagnosa pasti, namun itu adalah suatu dugaan. Apakah bisa ya? Bisa saja kalau mungkin dia melakukan suatu investigasi, bertanya berdasarkan bagaimana proses meninggalnya, segala macam faktor-faktor risikonya ya. Dan itu makanya adalah yang didapatkan adalah suatu dugaan. Gitu. Saya kira itu aja sih. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Bisa dielaborasi lagi sama dokter yang lain? Ada mungkin satu dua menambahkan sedikit mengenai tanggapan tersebut. Saya nambahin yang pengencer darah. Itu dari syarat pembaruan. Saya menunggu tulisan Ibu mengenai hal ini. Jadi tadi sudah disampaikan Prof bahwa risiko terjadinya stroke yang paling dikhawatirkan adalah stroke pada penderita AF. Karena sebagian besar tidak menggunakan pencegahan yang baik. Salah satu yang penting adalah pengencer darah, obat pengencer darah. Kita sudah menggunakan yang tadi disampaikan Dr. Faris generasi pertama, tapi sangat sedikit proporsi dari pasien-pasien kita yang menggunakan secara tepat. Dan obat yang generasi selanjutnya ini mempunyai efikasi yang jauh lebih baik, karena tidak perlu dikontrol tertentu, dosis tertentu itu sudah efektif. Dan di banyak negara maju sekarang sudah direkomendasikan kelas 1 menggunakan yang baru dan mulai meninggalkan yang lama. Tetapi kita tidak bisa, dan saya mendapat informasi dari sejawat yang ikut rapat di Kemenkes bahwa tetap belum disetujui untuk masuk dalam e-katalog. Bukan, e-katalog dulu kan sebelum obat itu bisa didistribusikan. Sampai sekarang, sampai yang terakhir rapat sekitar 1-2 bulan lalu belum bisa. Nah, kalau Ibu bisa membuat tulisan bahwa keywordnya adalah cost effectiveness. Jadi banyak publikasi tentang hal ini bahwa obat golongan yang baru ini, novel oral antikoagulan atau NOAC, itu akan sangat membantu pasien-pasien kita. Karena saya ada pasien sekarang masih dirawat, sudah stroke 3 kali. AF-nya tidak bisa kita kembalikan ke irama normal, tetapi ya dia sudah minum dengan obat itu dan tidak bisa menggunakan BPJS. Karena apa? Kalau kita sudah menggunakan asuransi BPJS, kita tidak boleh top up, tidak boleh cost sharing. Tidak boleh cost sharing, itu adalah undang-undang. Jadi nanti kita yang akan disalahkan kalau pasien kita minta untuk cost sharing dengan pasien yang menggunakan BPJS saja.
Saya kira ini topik yang sangat penting lah untuk disampaikan ke policy maker. Ya. Pak, menurunkan risiko stroke-nya berapa persen untuk yang generasi pertama dengan generasi kedua? Ya, tadi presentasinya Prof. Yang generasi kedua berapa persen? Jadi kalau dengan generasi kedua itu 77% menurunkan risiko stroke. Kalau yang pertama? Kumulatif. Jadi dia lebih baik hingga 36% dibandingkan generasi pertama. Tambah satu lagi Pak, jumlah pasien Terakhir ya, jumlah terakhir apa? jumlah pasien yang jantung apa ya Pak gitu di rumah sakit jantung kita ada berapa ya per tahun ya Pak? 9.000. Di angka 9 ribuan. 9 ribuan per tahun. 9% per tahun. 9% dari jumlah total pasien. 9%. Kenaikannya Bukan. Dari Dari seluruh apa? Prevalen. Kalau 100.000 berarti ya 9.000 kan? Saya lupa pasiennya, tapi 9% dari seluruh pasien atau total pasiennya. Oke, baik. Jadi FA tadi 9% dari jumlah pasien Bapak Ibu media ya. Baik. Bapak-bapak dokter, terima kasih untuk waktunya. Mungkin kita foto dulu bersama, jadi silakan semuanya berdiri. Mungkin juga ada beberapa dari rekan media ingin foto terlebih dahulu. Foto berhubung para narasumber kita saat ini berada di depan kita semua, jadi silakan. Oke, bapak-bapak dokter, kita sudah siap untuk foto terlebih dahulu. Silakan kita mulai foto bersama. Silakan. Dan Bapak Ibu, sembari saya informasikan, berhubung ruangan ini akan digunakan untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu silakan kalau mau doorstop di luar ruangan ini boleh. Sekiranya ada wawancara lanjutan atau informasi lanjutan mengenai para narasumber, silakan dilakukan di luar ruangan ini. Kami izinkan. Dengan demikian rangkaian press conference pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai ke siang hari ini, saya Suryanto pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti tulisannya menjadi bagian dari pengabdian kita terhadap masyarakat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.